Saya kepala sekolah SMP Negeri Galahan atau yang mewakili, kemudian teman-teman dan rekan sejawat yang ada di SMP Negeri Galahan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas dukungannya sampai saya bisa berdiri di sini dalam menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Adapun materi yang ingin saya bagikan, bukan saya ajarkan ya, saya berbagi pada teman-teman yang ada di SMP Negeri Galahan. Pada materi hari ini saya menjelaskan tentang presentasi budaya positif atau diseminasi budaya positif di SMP Negeri Galahan yang terdapat dalam modul guru penggerak, itu modul 1.4. Dengan slogan kami, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, dengan Bapak Fasil, fasilitator kelas 7 CGP angkatan ke-10, yaitu Bapak Asep Sutisna MPD, kemudian Ibu Liskawati SPD pendamping pengajar, dan saya sendiri Josi Aswariani sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Membangun budaya positif di SMP Negeri Galahan. Dimensi modul 1.4. Sebenarnya dari dimensi modul 1.4 ini kami mempelajari modul ini selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Dan untuk hari ini saya membagikan sedikit ilmu yang sudah saya dapat selama saya mengikuti modul 1.4 selama kurang lebih 45 menit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya untuk berkumpul di ruangan ini. Dimensi modul 1.4 yang kami pelajari, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua budaya positif, ketiga kebudayaan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam adalah keyakinan kelas, ketujuh adalah segitiga restitusi. Kembali lagi dengan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah guru sebagai penuntun segala kodrat agar peserta didik dapat mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sehingga bisa diterima menjadi anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, siswa itu mempunyai minat dan bakat. Karena selama ini kita hanya mendikte anak, bukan menuntun. Anak sudah punya minat dengan bakat, kita hanya mengarahkan sampai ke gerbang mereka mencapai cita-citanya. Dalam modul 1.3 kemarin kami mempelajari tentang visi guru penggerak. Kalau visi saya sebagai guru penggerak dengan visi SMP Negeri Galahan tidak ada perubahan, tidak ada prakarsanya, jadi memang sama. Salah satunya adalah menginginkan siswa yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, kemudian bisa bersaing dengan dunia global, dan menciptakan pelajar dengan profil Pancasila. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada sebuah jenis atau permainan. Jadi di sini ada A dengan B, tokohnya ada 2 orang. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggaman dalam bentuk benda dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi contoh si A, misalnya saya jelaskan dengan nama tokoh. Ibu Novita, tokoh A, dia menggenggam tangannya. Tokoh B, Ibu Sri Adesi berusaha untuk mengajak Ibu Novita untuk membuka kepalanya. Dengan
Dengan berbagai cara Ibu Sri Adesti membujuk, merayu, bahkan mengancam untuk membuka kepalan tangan Ibu Novita. Nah, sekarang saya tanya, seandainya dalam posisi Ibu Bapak, dalam posisi Ibu Novita, apakah Bapak Ibu membuka atau menutup tangannya tadi? Kalau menurut Ibu Indah, apakah tangan yang dikepal, tangan tadi isinya adalah sesuatu yang berharga, bisa berupa rahasia, bisa berupa benda yang menurutnya sangat berharga. Jadi kalau Ibu Indah dalam posisi Ibu Novita, apakah kepalan tangannya tadi Ibu mau membuka atau menutup? Ibu, di tangan Ibu ada sebuah cincin, misal cincin Ibu genggam. Kemudian Ibu Sri Adesti berusaha untuk membuka dengan berbagai cara, bisa berupa bujukan, rayuan atau ancaman. Menurut Ibu Indah, apakah tangan Ibu buka atau Ibu tutup? Kalau buka berarti cincin tadi diberikan kepada Ibu Sri Adesti. Kalau menurut saya tetap saya genggam karena itu adalah hak saya, itu adalah milik saya. Tidak akan saya beri ke orang lain, apalagi itu sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Ada yang lain di sini yang berbeda pendapat dengan Ibu Indah? Berarti di sini semuanya setuju dengan yang tidak membuka tangannya. Oke, semuanya setuju? Setuju. Oke. Kita mempunyai dua pendapat, Bu ya. Ada yang membuka, ada yang menutup. Kalau membuka berarti dia kontrol dirinya dari diri sendiri. Karena tadi saya katakan bahwa ada ancaman, ada rayuan, ada iming-iming berupa penghargaan. Jadi kontrol yang terjadi itu adalah kontrol dari diri sendiri karena kita mempertahankan keinginan kita. Kalau dia membuka berarti kontrolnya dari orang lain. Nah, yang di lapangan yang sering kita lakukan sekarang, termasuk saya, Bu. Saya belum menjadi guru yang sempurna, tapi saya mau belajar menjadi guru yang ideal. Nah, di lapangan yang sering terjadi, kita ini membuka. Artinya kita dengan siswa tidak memberikan kemerdekaan. Kita banyak pengaruh dari luar. Contoh, tidak buat PR, tegak. Tidak datang terlambat berlari. Itu kan kontrol dari luar, bukan dari kita sendiri. Artinya kita membangun anak untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menciptakan merdeka dan mandiri. Kita sudah mulai belajar budaya positif, tapi tidak semua anak. Tugas kita sebagai seorang pendidik berusaha untuk anak yang ada di lingkungan, yang ada di SMP Negeri 3 Lahat tetap melaksanakan, menjalankan budaya positif. Contoh, senyum salam sapa, di mana anak datang disambut dengan guru. Selamat pagi nak. Sampai di kelas mereka juga merasa diterima. Artinya saya memang warga SMP Negeri 3 Lahat. Sampai di kelas disambut dengan doa. Jadi anak merasa diterima. Tapi yang perlu kita dirubah itu ilusi guru mengontrol siswa. Kita mendikte siswa, anak bersalah mendapat hukuman. Ada baiknya kalau anak melakukan kesalahan bukan diberikan hukuman, tapi konsekuensi. Tapi Bu, kalau saya masih menjalankan sebagai penghukum, saya belum menjalankan sebagai manajerial. Nanti kita pelajari di nomor 7. Kemudian nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat. Dalam arti kita melakukan pendekatan. Jadi misal, apa yang kamu lakukan hari ini, tahu konsekuensinya, kira-kira apakah penyebabnya. Jadi ada pendekatan. Kemudian yang ketiga, ilusi mereka membuat merasa bersalah. Contoh misal, kita menganggap siswa bisa sebagai teman. Kalian tidak kasihan lihat ibu bisa menggunakan bahasa besti, kalau istilah anak sekarang. Nah ini
dari tiga ini yang perlu kita rubah. Yang pertama itu pasti Bu merasa sebagai pengondok siswa. Kita mendikte siswa. Yang kedua, budaya positif. Disiplin positif. Jadi, saya bertanya dulu, apa arti disiplin bagi ibu bapak? Disiplin apa? Kira-kira pengertiannya? Aturan. Mana ibu? Kebiasaan. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin atau disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, nilai positif yang ingin dicapai individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang kita terapkan sekarang. Profil pelajar Pancasila itu termuat dalam 10 mapel. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah kita coba dengan berdoa sebelum memulai dan berakhirnya pelajaran. Kemudian kemarin pernah ada kegiatan yang membaca ayat-ayat pendek. Kemudian berkebinekaan global. Artinya siswa bisa bersaing dengan kodrat alam dengan kodrat zaman. Artinya kodrat alam mereka bisa menggunakan alam sebagai media pembelajaran. Kodrat zaman kita bisa menggunakan aplikasi yang membangun siswa agar mereka tidak ketinggalan dengan di era global. Kemudian gotong royong. Gotong royong artinya adanya kebersamaan sesama siswa. Saya kita lakukan contoh misal kita kerja kelompok. Kemudian kita ada contoh kami ada kegiatan P5 yang biasanya menggunakan proyek pembagian kelompoknya, itu bisa disebut dengan gotong royong. Kemudian kreatif, siswa diharapkan berpikir kreatif karena untuk KUMER ini kurikulum merdeka di mana siswa diwajibkan untuk merdeka sendiri. Artinya mereka bisa membuat masalah, mereka juga bisa memecahkan masalah. Dikatakan lagi dengan tujuan pendidikan kita hanya menuntun membawa anak ke gerbang untuk mencapai cita-citanya. Kemudian bernama kritis, mandiri. Ini mandiri yang sering belum kita terapkan sekarang. Kita memberikan buku LKS, ini tugas kalian kerjakan. Harusnya bersifat mandiri kan kita kasih judul besar, mereka mencari sendiri. Cari masalah, nanti kita tentukan, kita selesaikan masalahnya bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikan kemerdekaan kepada siswa. Kemudian nomor 3, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau dalam pelajaran IPS, kebutuhan kan ada Ibu ya, standar kebutuhan primer, sekunder, tersier dan kuarter. Wajib, yang setelah wajib, barang kemewahan dan mendukung barang kemewahan. Kita lebih fokus ke sandang, pangan dan papan.
Anak tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa belajar dengan konsentrasi kalau perutnya lapar. Kemudian pangan, papan, tempat tinggal. Anak tidak akan merasa lebih giat belajar kalau situasi di rumah itu tidak mendukung. Bisa problem orang tua, bisa masalah fasilitas yang ada di rumah. Kemudian baju, pangannya, bajunya. Biasanya anak minder, jadi bajunya tidak seragam, bajunya robek. Jadi itu salah satu faktor yang membuat anak tidak konsentrasi dalam belajar. Kemudian ada faktor penguasaan. Penguasaan yang dimaksud di mana anak berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Anak yang melakukan kesalahan itu faktornya bisa menjadi penguasaan. Saya mau dianggap sebagai anak yang hebat. Jadi membuat teman-temannya merasa takut. Kebebasan. Nah, di sini bebas yang dimaksud adalah siswa diberikan kebebasan. Berkali-kali saya bicara tadi bahwa diharapkan siswa kita berikan kemerdekaan, bebas berpendapat, bebas memberikan saran atau kritik. Kemudian kesenangan. Nah, ini kesenangan yang saya pun belum laksanakan. Jadi anak yang tidak buat PR, kitonya yang marah, kitonya yang merengut. Jadi diusahakan dalam kelas itu kita hatinya senang. Jadi anak juga senang. Ada beberapa anak itu, aku tuh senang dengan pelajaran bahasa Inggris, tidak menyukai pelajaran PPKN. Aku nggak senang pelajaran PPKN. Ibunya galak marah. Nah, itu yang membuat anak tidak minat atau tidak ada rasa ketertarikan untuk belajar PKN. Jadi diusahakan kita menciptakan suasana yang senang agar bisa siswa tersebut menyerap ilmu yang telah kita ajarkan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering terjadi. Anak-anak yang bermasalah setelah kita telusuri itu pasti ada penyebabnya. Mereka itu biasanya mencari perhatian dengan kita. Karena di rumah mereka kurang mendapat perhatian. Anak yang sering hinggap, kita tanya apa penyebabnya. Biasanya ada orang tua. Jadi secara tidak langsung mereka mencari perhatian dengan kita. Itu yang 5 posisi dasar yang kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada kasus, saya buat nama saya sendiri. Ibu Josi, saya kebetulan pakai nama saya sendiri dan anak saya sendiri. Saya wali kelas 74, guru kelas 7 di SMP Negeri 3 Lahat. Sedang minggu menghadapi salah satu murid yang bernama M. Yuda. M. Yuda itu anak saya di kelas 74 yang memiliki badannya yang lebih. Kemudian beberapa anak telah mengadu dan mengeluhkan bahwa Yuda sering sekali meminta bekal makan temannya secara paksa. Jika Anda mengetahui situasi seperti Ibu Josi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Yuda melakukan itu? Kira-kira apa Bu? Apa Yuda tadi sering kalau kawannya? Lupi? Apa yang dilakukan kalau kira-kira situasinya seperti saya yang anak selalu mengadu? Kalau Yuda mengambil bekal anaknya, dipanggil atau langsung kita kasih hukuman Bu? Kalau saya di posisi Ibu Josi, yang akan saya lakukan adalah memanggil Yuda ya terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti mungkin diberi nasihat atau diberi arahan kepada Yuda sehingga atau agar dia tidak mengulangi lagi apa yang dilakukannya kepada teman-temannya. Terima kasih pada Ibu Lupi. Benar sekali apa yang dikatakan bahwa dengan pendapat Ibu Lupi sama dengan pendapat saya. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya memanggil. Saya mencari tahu penyebab mengapa Yuda sering mengambil bekal makan temannya tadi. Kembali lagi Bu dengan yang 5 kebutuhan dasar tadi kita cari penyebabnya satu persatu. Nah, kebutuhan bertahan hidup mungkin Yuda tadi sering ngambil bekal kawannya, dia lapar.
dia merasa lapar. Kedua, dia tidak bawa uang jajan. Kemudian yang ketiga, mungkin dia ingin makan, menginginkan bekal temannya karena dia tidak membawa bekal seperti itu. Jadi dia pengen makanan yang punya temannya. Kemudian kesenangan. Faktor kesenangannya seperti apa? Tadi menurut pendapat Ibu Lupi dan pendapat saya akan memanggil. Si Yuda merasa senang dipanggil oleh guru. Karena mau dilihat dengan teman-temannya, saya kalau anak sekarang ngomongnya oke. Jadi kalau dia melanggar, dia merasa senang bahwa saya bisa melanggar disiplin yang ada di sekolah. Ada rasa kebanggaan. Kalau lihat dalam lapangan, itu dalam kenyataan sekarang, anak kita kasih hukuman, anak kita nasihati di kantor. Keluar dari kantor, dia ketawa. Itu salah satu faktor dia senang untuk dipanggil tadi. Kemudian penguasaan artinya dia nak jadi ketua geng tadi, menjadi pemimpin. Kebebasan yang di sini, aku bebas, aku mau melanggar aturan disiplin. Jadi memang si Yuda ini kurang mendapat perhatian dari teman-temannya dan dari orang tuanya. Jadi kita yang ada di sekolah, khususnya mungkin guru wali kelas atau guru BK, menjadi tempat anak tersebut untuk mencari perhatian lebih tadi. Itu biasanya yang penyebab mengapa anak melanggar disiplin yang ada di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi jika tidak melakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, apa yang saya dapat jika saya melakukannya. Kalau internal untuk menghargai diri sendiri. Sebagai contoh, Pak Andi nelfon pas itu lebur, Ibu Ramla tolong hadiri seminar. Padahal posisinya kita lagi libur sekolah. Kira-kira apakah diterima atau tidak? Kalau kepala sekolah yang memerintah, terima. Oke, kita ambil ya diterima. Diterima, kita faktor eksternalnya pasti. Ya aku pernah marah, kaget, emang SKK aku jelek. Jadi kita terima, padahal di hati tadi marah. Terus yang kedua, untuk apa? Apa yang terjadi jika aku melakukannya? Oh iya, kita dapat transport. Itu kalau faktor eksternalnya. Jadi biasanya yang terjadi itu eksternal, tidak internal. Kalau saya tidak seperti itu. Yang penting aku tidak pernah marah. Tadi aku bisa kaget, aku dapat duit transport. Nah, seharusnya kita punya faktor internal untuk diri sendiri. Saya mengikuti seminar tersebut biar pintar, biar nambah pergaulan, biar nambah teman, seperti itu. Tapi biasanya di lapangan kita menggunakan faktor eksternal tadi. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah sehingga dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukumannya hal positif, membaca atau membersihkan sekolah. Setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, kita lihat perbedaan hukuman restitusi dengan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang harus terjadi, kemudian sesuatu yang menyakitkan, anak membenci kedisiplinan, bersifat kepaksaan,
mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk membunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, anak menghargai disiplin, adanya stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak untuk dibuat merasa tidak nyaman. Jadi Bu, perbedaannya itu, kalau dia hukuman itu biasanya bersifat fisik. Kemudian kalau dia konsekuensi itu berupa kayak seperti dia menjadi anak yang lebih baik lagi. Misal anak terlambat 15 menit. Nah, maaf, mengapa kamu terlambat? Macet Bu, lampu merah banyak. Sekarang mau lari 10 keliling. Biasanya kita seperti itu. Kalau konsekuensi, anak terlambat 15 menit, nanti setelah istirahat 15 menit kamu tidak boleh keluar kelas. Itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman berupa fisik, kalau dia konsekuensi itu bersifat mentalnya yang kena. Biasanya anak lebih merasa bersalah. Nah, yang sering kita lakukan, saya sendiri pun masih melakukan yang berupa hukuman. Restitusi, suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka tuju dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Sebenarnya kalau kita menjelaskan perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi itu agak susah dengan bahasa-bahasa ilmiahnya. Nah, sekarang saya berikan, nanti saya berikan contohnya. Kita langsung contoh mau atau es breaking dulu Bapak Ibu? Breaking dulu ya. Berdiri. Breaking dulu.
ada tindakan hukuman atau konsekuensinya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nomor 1 hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena pelajaran PJOK. Ya. Nah, jadi di sini kita menyadari apa yang telah kita lakukan kepada siswa. Kalau saya berulang kali mengatakan saya masih memberikan hukuman. Anak tidak buat PR, disuruh buat berapa rangkap. Anak terlambat kita suruh lari. Jadi kita mulai belajar untuk menerapkan konsekuensi, bukan menerapkan hukuman. Restitusi posisi kontrol guru. Nah, sini ada 5 posisi sebagai pembuku, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau mengawasi, kemudian ada sebagai manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi contoh verbal tadi, anak disuruh terlambat datang, dia lari. Tidak buat PR, bikin tugasnya berangkap-rangkap. Itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini biasanya menggunakan bahasanya yang lebih lembut. Mengapa datang terlambat? Apa alasannya? Jadi anaknya tadi kenalnya di mental, bukan di fisik. Itu yang diharapkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, biasanya kita menggunakan tidak kesian apa jika ibu nak, tolong ibu nak. Atau kita panggil, kalau saya pun sering menggunakan sini beb, sini say, manggil anak kelas lain, kelas 74 terutama. Jadi saya mulai belajar untuk menganggap anak itu sebagai teman, menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sering gunakan. Biasanya bestie, say, itu sering kita gunakan. Sebagai pemantau, pemantau itu artinya kita punya bukti fisik. Bisa, dia sering datang terlambat. Ibu lihat kamu sering datang terlambat dari catatan guru piket, dari catatan guru pada saat jam pelajaran yang pertama. Kita punya buktinya, kita punya faktanya. Jadi kita bisa mengasihkan penjelasan kepada anak. Sebagai manajer, nah sebagai manajer ini nanti kita pelajari di segitiga restitusi. Ada 3 cara untuk mengatasi anak yang bermasalah. Keyakinan kelas, kalau dulu ngomongnya bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Mesti keyakinan kelas sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas, kemudian melibatkan guru dan semua murid yang ada di dalam kelas. Eksplorasi ide dari murid untuk mencapai keyakinan, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Ini sudah berapa kali saya terapkan, misal 15 menit dikasih untuk kesepakatan kelas. Anak diberikan mereka maunya seperti apa agar kelasnya tadi aman, agar kelasnya tadi terkendali. Ada anak yang ngomong, ibu tidak boleh keluar masuk, ibu tidak boleh buang sampah sembarangan, ibu tidak boleh maling pena. Itu bisa kita mulai Bu. Contoh misalnya pakai pas tahun ajaran baru, kita yang dituju sebagai wali kelas, kita bikin
dan kita ketik, kita tanda tangan. Jadi mereka tahu apa yang mereka tulis, apa yang mereka sepakati harus mereka taati. Ini ada contoh, saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 73 dan 74. Nah, seperti itu. Jadi dari 28 siswa, rata-rata anakku banyak samo. Jadi kita rangkum baik. Malah ada anak contoh kemarin itu tuh yang paling pena aku doang udah naik kelas. Itu ada, malah berarti anak tersebut sudah mengalami. Dia bikinnya tadi dengan tanda kutip. Videonya ya. Sinyal di belakang. Kalau berarti. Kemudian jangan mengambil isi tas temannya. Jangan mengambil. Ini sudah saya terapkan di kelas 74. Bisa kita mulai pada tahun ajaran baru nanti. Ada 5.000. Jadi dia manggil nama temannya dengan nama orang tua. Jangan bully, jangan menghina, jangan jahit, jangan tulisan tas temannya. Jangan maling pena lagi. Jangan terjadi maling pena. Jangan bully, jangan coret kipas. Ada yang coret kipas? Itu salah satu contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah mulai saya terapkan. Lanjut lagi. Ini terakhir segitiga restitusi yang terakhir. Nah, segitiga restitusi ada 3, menstabilkan identitas. Cari dulu penyebab kesalahan, validasi. Validasi tindakannya salah atau tidak, kemudian menanyakan yang salah. Nah, kalau yang pertama, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menyelesaikan permasalahannya. Jadi misal anaknya datang terlambat, tanya dulu, jangan langsung ngejudge, kok kamu berlari lapangan. Tanya dulu penyebabnya seperti apa. Jadi kita seolah-olah kita membela anak tersebut dulu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kembali lagi itu kebutuhan dasar yang ada 5 tadi. Kita cari penyebabnya. Anak tadi apa? Apa karena dia kebutuhan dasar tadi dia pedo pas kita belajar, kita ngajar. Aku tertidur pada saat aku menjelaskan. Biasanya lapar, aku belum sarapan. Berarti kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Cari penyebab dulu, validasi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ada anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, dengan nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tanya dulu, kita kan sudah berkesepakatan kelas. Kita balik lagi, kamu ingat dan kesepakatan kelas kita tidak boleh datang terlambat. Jadi kembalikan lagi dengan kesepakatan yang mereka buat. Jadi pertama cari identitas dulu, kemudian kita yang kedua tadi kita membuat anak merasa bersalah, dan ketiga kita balik lagi karena kesepakatan itu sudah mereka buat. Berarti kesalahan itu yang mereka buat dan konsekuensinya mereka juga yang membuat. Ini ada contoh kasus. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru
guru matematika. Ibu Eni baru 1 tahun menjadi guru SMP saat Ibu Eni menggantikan Pak Haru. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya dengan tertawa dan tidak meninggalkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah dengan sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur sama bapak kepala sekolah kalau tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali masih mengobrol malah ketawa. Pak, ibu santai saja. Dan mereka tetap melanjutkan obrolan dan tidak mengerjakan tugasnya. Dari kasus pertama, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Eni? Tadi 3. Yang terakhir sekali aku jelaskan tadi. Validasi kebutuhan, kemudian kesalahan, kemudian mencari keyakinan. Ingat lagi dengan kesepakatan kelas. Nah, dalam kasus tersebut restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Eni? Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah melanggar peraturan yang telah dia buat? Kemudian yang ketiga, langkah-langkah restitusi seperti apa yang telah diusulkan mereka? Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kira-kira Bu, siapa yang bisa memecahkan kasus yang pertama? Pada kasus yang pertama, menurut saya memvalidasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Lalu untuk yang contoh yang kedua, langkah restitusi seperti mengadakan diskusi kelompok, lalu mengirim email kepada Ibu Eni. Lalu yang ketiga, memberitahu kepala sekolah. Itu saja menurut saya. Terima kasih pada Ibu Sari. Nah, kita bahas satu persatu ya dalam kasus yang pertama. Kasus pertama, restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Eni? Ibu Eni sudah menanyakan memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, Ibu Eni menanyakan, lihat dulu kasusnya. Ibu Eni menyapa dengan mengingat untuk tetap fokus, ayolah nak, tugas dikerjakan. Itu yang pertama, kutipan yang pertama. Dia memvalidasi tindakan yang salah karena anaknya tadi tidak fokus dalam belajar. Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Tadi Vivi dan Natali mengatakan bahwa santai bebu. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Apakah memang benar anak tersebut salah? Kemudian, apakah langkah restitusi apa yang dilakukan oleh untuk kasus mereka tersebut? Langkah-langkahnya yang pertama mengadakan diskusi kelompok. Ibu ini bisa datang ke kelasnya, bertanya kepada anak tersebut, mereka maunya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Kemudian kalau anaknya tidak mau bertemu dengan Ibu ini, bisa mengirimkan email atau mengirimkan WA, bertanya langsung. Kemudian kalau memang dari dua pilihan tadi tidak dilakukan, mungkin kita bisa meminta bantuan kepada guru BK atau wali kelas, bahkan kepala sekolah. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni, harusnya Ibu Eni segitiga restitusi tadi membuat anak itu membuat rasa bersalah. Buat anak tersebut merasa bersalah, bukan memberikan hukuman.
Kemudian yang kedua, 5 posisi guru tadi sebagai teman. Ayo Lana, tidak kasihan aku jinggo ibu ini, marahi kamu terus. Nah, itu posisinya kita sebagai teman. Yang belum dilakukan oleh Ibu Eni, itu Ibu Eni belum menstabilkan identitas. Ibu Eni belum memanggil, belum menanyakan apa penyebabnya Bibi dengan Natali tidak memperhatikan pada saat Ibu Eni menjelaskan. Kira-kira seperti itu Bu, kalau anaknya malas atau tidak fokus kalau kita menjelaskan. Dan kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat, buru-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Sampai di depan pintu kelas, Pak Umar memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina harus menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Umar menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang warna sepatu? Sabrina menjawab, warna hitam Pak, namun buru-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali karena rumahnya jauh. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah. Kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kamu, karena kamu tidak mengenakan sesuai aturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Luman agar tetap mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Luman tidak mau tahu. Kamu telah melakukan pelanggaran. Kalau tidak sanggup pulang ke rumah, kamu bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ini yang sering kita lakukan. Satu anak yang talinya putih kita ambil, jadi anak tidak pakai sepatu seharian. Kemudian seharian Sabrina berkeliling sekolah dan karena malu dan lebih banyak berdiam di dalam kelas. Untuk kasus yang kedua, pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Luman? Kemudian posisi seorang manajer yang seperti apa? Kemudian kalau menjadi kepala sekolah apa yang kita lakukan? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Luman mengenai kasus tersebut? Siapa yang bisa memecahkan kasus nomor 2? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya dalam kasus kedua ini posisi yang diambil oleh Pak Lukman itu yang pertama adalah posisi sebagai seorang penghukum dan yang kedua adalah posisi sebagai seorang pemantau. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika Pak Lukman di sini mengambil posisi sebagai seorang manajer, pertanyaan seperti apa yang seharusnya diajukan kepada siswa yang bernama Sabrina? Sebagai seorang manajer, di sini Pak Lukman sebaiknya memberikan beberapa pertanyaan kepada Sabrina seperti menstabilkan dulu identitas dari masalah tersebut, kemudian validasi tindakan, serta yang ketiga adalah menstabilkan keyakinan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nafila. Kita bahas sama-sama. Masuk di atas, sikap posisi apakah? Jelas dia sebagai penghukum, karena dia langsung ngomong langsung pakai sepatu tanpa sepatu seharian, dia sebagai penghukum. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dia katakan? Pertanyaan seperti apa? Harusnya ya validasi tindakan dulu, cari tahu dulu mengapa Sabrina tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian kembali lagi ke kesepakatan kelas tadi, karena sudah jelas ada peraturan harus pakai sepatu berwarna hitam. Nilai kira-kira bila Anda menjadi kepala sekolah, apa yang Anda lakukan? Tanyakan dulu, validasi dulu tindakannya. Kemudian nilai kebajikan seperti
apa? Sebenarnya kalau nilai kebajikan untuk keseragaman, untuk membuat anak menjadi lebih disiplin lagi. Itu nilai disiplin, nilai kebajikan untuk anak yang melanggar aturan menggunakan sepatu berwarna coklat. Kemudian menyikapi langkah yang diambil dalam kasus tersebut. Ada baiknya Pak Ustadz menanyakan dulu identitasnya, penyebabnya seperti apa. Dan yang kedua, kembali lagi dengan keyakinan kelas tadi. Berulang kali beliau pakai kesepakatan kelas, pakai keyakinan kelas. Jadi pada saat anak bermasalah, kita tahu, mereka tahu, itu berarti pelanggaran yang mereka buat sendiri. Kemudian kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris papan tulis, namun beliau memperhatikan Fajar malah tiduran dan tanpa acuh pada saat pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan. Sampai di papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidolnya. Ayo Fajar, makanya jangan tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali di bangkunya. Hal itu sering dilakukan oleh Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani menjawab diri, gimana kamu Fajar? Tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajari kamu. Tidak kasihan aku nak. Itu jawaban dari ibu gurunya tadi. Pertanyaannya, posisi kontrol yang diambilnya oleh Ibu Dani seperti apa? Kemudian kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kemudian posisi pemantaunya jelaskan. Yang terakhir, bagaimana tindak lanjut apabila kita di posisi sebagai kepala sekolah? Apa yang bisa menjawab memecahkan kasus nomor 3? Ini ya. Terima kasih Ibu Yosi. Ini kasusnya si Fajar. Yang pertama, posisi Ibu dan itu harus memberikan posisi penghukum dan posisi membuat bersalah. Terus kebutuhan yang dilakukan oleh Ibu dan ini berupa kasih sayang. Terus yang ketiga itu posisi pemantau. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Randy untuk memberikan penjelasan dari kasus yang nomor 3. Posisi kontrolnya itu adalah sebagai penghukum. Ada baiknya Bu Dani tadi memberikan hukuman atau konsekuensi jatuhnya, bukan hukuman kepada si Fajar tadi. Kemudian kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar tadi dari kasus Fajar ini, kebutuhannya adalah kebutuhan kasih sayang, merasa minta diperhatikan. Kemudian nomor 3, sebagai posisi pemantau, pertanyaan seperti apa? Mengapa kamu kurang semangat? Bisa kira-kira pertanyaannya seperti itu. Kemudian tahu tidak konsekuensinya apa kalau tidak merhati ke ibu kalau menjelaskan. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan yang seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Kembali lagi sebagai posisi manajer, panggil anaknya, tanyakan penyebabnya, kembalikan lagi kepada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah ini materi hari ini Bu, tadi saya sudah jelaskan 7 dari modul 1.4. Semoga kita bisa menjadi guru yang diidamkan oleh siswa, kita bisa mengantarkan siswa kita mencapai cita-citanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong di belakang. Pukul 12 berarti. Kemudian
Budak, mengapa Azril dipanggil? Ya Bu, tahu. Ibu dapat laporan dari guru piket hari ini kalau Azril datang terlambat. Apakah itu benar? Iya Bu, saya datang terlambat. Apakah datang terlambat itu merupakan suatu masalah bagi Azril? Iya Bu, itu adalah masalah. Di sini tidak mencari masalah, tapi kita cari solusi dari masalah yang Azril buat. Iya Bu. Apakah Azril senang melakukannya dengan datang terlambat? Dengan datang terlambat, Azril itu bisa merugikan diri sendiri. Iya Bu. Sekarang coba Azril lihat lagi keyakinan kelas yang kita buat. Dari keyakinan tersebut, keyakinan mana yang belum Azril lakukan? Saya belum melakukan sekarang. Sekarang, mari Azril taati keyakinan kelas. Azril mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan menaati keyakinan kelas yang dibuat dan tidak akan datang terlambat lagi. Baik, kalau begitu segera lakukan. Ya Bu, terima kasih. Saya merasa malu karena telah membuat kesalahan dan saya akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Raja, apakah Raja tahu mengapa ibu memanggil Raja? Tadi ibu dapat laporan dari mereka kalau Raja membuang sampah di dalam kelas. Apakah itu benar? Iya Bu, saya tadi membuang sampah di bawah. Apakah membuang sampah di dalam kelas itu adalah sebuah masalah? Iya Bu, itu adalah. Ibu memanggil Raja tidak untuk mencari kesalahan Raja, tapi sama-sama kita mencari solusi dari masalah yang Raja buat. Apakah Raja senang melakukannya dengan membuang sampah sembarangan? Membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di dalam kelas, itu akan merugikan diri sendiri, merugikan Raja, sehingga Raja bisa mendapatkan masalah. Coba kita ingat lagi dari keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas seperti apa yang belum Raja lakukan? Saya tidak menaati keyakinan kelas yang berkaitan. Oke, sekarang Raja mulai berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Raja akan menaati peraturan atau keyakinan yang dibuat dan Raja mengakui kesalahan